Bagiannya baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Banjir lahar Semeru menerjang permukiman. Warga berlarian menyelamatkan diri ke bukit. Bocah di Surabaya menjadi korban tabrak lari saat bermain hujan. Pelaku mengaku tak tahu jika menabrak korban. Serunya Gropyo ikan, tradisi tahunan pembersihan sumber mata air Jembangan Kediri yang digunakan ratusan warga berburu ikan. Banjir lahar susulan dari Gunung Semeru kembali menerjang permukiman warga di Dusun Sumber Langsep, Lumajang. Akibat terjangan lahar, puluhan rumah dan sebuah masjid rusak. Derasnya lahar juga membuat warga berlari menyelamatkan diri ke perbukitan. Suara gemuruh air bercampur batu dan pasir yang turun melalui aliran Kali Regoyo Sabtu petang sempat membuat warga dusun Sumber Langsep panik. Berlari ke atas perbukitan menyelamatkan diri dari terjangan lahar Semeru. Banjir lahar tak hanya menyapu halaman dan rumah warga, namun juga merendam sejumlah fasilitas umum, salah satunya sebuah masjid. Wilayah Dusun Sumber Langsep yang dihuni sekitar 137 kepala keluarga ini berada tepat di seberang Kali Regoyo. Akibat terjangan banjir lahar membuat akses menuju dusun ini terputus. Kondisi tersebut membuat warga terisolasi dan kembali memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi demi keselamatan. Di tengah kegelisahan, sejumlah warga hanya bisa mengandalkan telepon genggam untuk memastikan kondisi sanak saudaranya. Pesan singkat dan panggilan telepon menjadi satu-satunya penghubung untuk mencari anggota keluarganya yang terpisah. Banjir itu langsung mengarah ke Dusun Sumber Langsep. Jadi orang-orang sekarang pada ngungsi di gunung. Katanya juga pada nangis, barusan saya telepon. Panas, hawanya panas karena kan ini lahar panas ternyata yang ke pemukiman itu. Jadi meskipun ngungsi di gunung ya semua nangis karena hawanya itu panas. Kalau rumah sudah nggak berani dekat, orang-orang sudah ngungsi ke gunung semua. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang mengimbau agar warga tetap bertahan di perbukitan. Lantaran aliran lahar masih terjadi di hulu Sungai Semeru dan berpotensi kembali meluap kapan saja. Kita masih belum bisa masuk ke wilayah Dusun Sumber Langsep yang daerah terisolir itu karena kita juga akses kita menuju ke lokasi masih tidak bisa karena adanya peningkatan debit. Gitu. Ini banjir keberapa kali sih Pak dari kemarin? Dilaporkan kalau dari PPBGA ini getaran 40 ini hingga 30 hingga 40 ini udah 2 kali terjadi dalam 2 jam ini. Banjir lahar ini terjadi setelah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama berjam-jam. Debit air yang tinggi membawa material vulkanik memicu letusan sekunder di sejumlah titik. Di bawah jembatan Geladak Perak, jalur Lumajang Malang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, material batu dan pasir masih terus mengalir dengan arus deras. Di tengah ancaman yang terus mengintai, warga hanya memiliki satu harapan agar hujan segera reda dan Semeru berhenti mengamuk. Nur Salim dan Sri Rama melaporkan dari Lumajang. Melaporkan letusan sekunder di bawah jembatan Perak lumayan besar. Seorang bocah berusia 8 tahun menjadi korban tabrak lari saat asik bermain hujan di Surabaya. Berkat rekaman kamera pemantau, Kepolisian Polsek Tenggilis Mejoyo, Surabaya berhasil menangkap pengemudi mobil. Peristiwa tabrak lari ini terjadi di kawasan Tenggilis Timur, Surabaya pada hari Kamis yang lalu. Dari rekaman kamera pemantau, korban FR 8 tahun tengah asyik bermain hujan dan duduk di tengah jalan.
Kemudian melintas sebuah mobil warna hitam yang langsung menabrak dan menyeret hingga melindas tubuh korban. Bukannya berhenti, mengemudi mobil memilih kabur dan melanjutkan perjalanan. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya yang langsung menyelidiki kasus ini. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pengemudi mobil berinisial IM, warga Kendang Sari, Surabaya. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi mobil mengaku tidak mengetahui telah menabrak dan melindas bocah, sehingga melanjutkan perjalanan. Saat kejadian, pelaku yang telah berusia 62 tahun ini mengira hanya menabrak batu. Pelaku ini mengetahui dia menabrak anak atau gimana dan pengakuannya? Kalau dari pengakuannya dia tidak mengakui atau tidak tahu ataupun tidak sadar bahwa yang beliau tabrak ataupun lindas itu merupakan anak kecil. Beliau menganukannya dikira seperti batu ataupun benda yang lain. Dan pada saat itu memang hujan sangat deras dan memang di CCTV anak tersebut sedang bermain di tengah jalan dalam keadaan jongkok. Akibat kejadian ini, korban harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami patah tulang paha serta lecet-lecet di sekujur tubuhnya. Sementara pelaku dan barang bukti mobil diserahkan ke unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Surabaya, Ari Purwanto dan Sri Rama melaporkan. Sampah yang selama ini dipandang sebagai masalah di tangan seorang siswi kelas 2 SMP di Surabaya justru berubah menjadi harapan baru untuk lingkungan. Sampah diurai dengan budidaya maggot atau larva lalat. Tak hanya menyelamatkan lingkungan, upaya sederhana di rumahnya ini juga mampu memberikan nilai ekonomi dengan penghasilan mencapai jutaan rupiah setiap bulan. Di sebuah rumah sederhana di Jalan Pandigiling, Surabaya, Padisa Niki Sandria, seorang siswi SMP, setiap hari sibuk memberi makan ratusan ribu maggot yang dibudidayakannya. Awal menekuni budidaya maggot ini dilakukan pada bulan Juni 2025. Ia mengembangkan maggot karena prihatin menumpuknya sampah di sekitar lokasi tempat tinggalnya yang menjadi pencemaran bagi lingkungan. Atas dasar itulah, Padisa kemudian setiap hari mengumpulkan limbah organik seperti sisa makanan dan sayuran busuk. Limbah didapatkan dari hotel-hotel serta dari pasar tradisional melalui aksi grebek pasar yang ia lakukan bersama keluarga. Semua limbah tersebut kemudian menjadi makanan bagi maggot, larva yang memiliki kemampuan mengurai sampah dengan cepat. Dari proses inilah, Padisa mampu mengurai hingga 600 kg sampah organik setiap hari. Padisa juga mengolah maggot menjadi tepung maggot dan maggot kering yang digunakan sebagai pakan ternak peliharaannya, seperti ayam petelur, ayam pedaging, dan ikan lele, sehingga menjadi hemat biaya pakan. Bahkan sisa limbah maggot atau kasgot masih bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk tanaman. Dari ternak yang dipelihara dengan pakan maggot, Padisa mampu menghasilkan pendapatan mencapai 5 juta rupiah setiap bulan. Sebuah hasil yang tidak hanya membantu keluarga, namun juga menjadi bukti bahwa menjaga lingkungan bisa berjalan beriringan dengan kemandirian ekonomi. Untuk produknya ada kasgot atau bekas maggot, jadi itu dari sisa makanan dari yang tidak terurai, lalu ada dry maggot atau maggot kering, lalu juga ada pucaza. Itu fermentasi dari lindi maggot dan juga dari bongol sayuran dan juga kulit buah. Lalu juga ada tepung maggot.
Upaya mulia ini mendapat dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Mereka bangga karena di usia muda, Padisa sudah memiliki kepedulian yang tinggi pada lingkungan dan masa depan bumi. Coba kita kembangkan lagi magot yang dulu punya kakak kamu, dikembangkan lebih dari yang punya kakaknya. Inovasinya lebih daripada itu. Akhirnya mereka juga tertarik. Akhirnya kita sebagai orang tua mendukung akan keinginan anak untuk lebih mengembangkan dari sampah itu menjadi diolah menjadi magot, diolah untuk magot dan turunannya. Upaya Padisa seolah menjadi pesan kuat bagi kita semua. Jika satu anak saja mampu mengurangi 600 kg sampah setiap hari, bayangkan jika setiap rumah melakukan hal serupa. Betapa besarnya dampak positif yang bisa kita berikan untuk lingkungan, untuk kota, dan untuk masa depan bersama. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Gemuruh tawa dan cipratan air memecah senja di sumber mata air Jembangan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Ratusan warga tumpah ruah menyusuri dasar sumber yang mulai surut untuk memburu ikan dalam tradisi tahunan yang dikenal dengan sebutan gropyo ikan. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Berbekal jaring, serok, hingga tangan kosong, warga larut dalam kemeriahan dan kebersamaan. Ada yang menyusuri aliran air seorang diri, ada pula yang saling bahu-membahu dalam kelompok kecil, menjaring ikan dari dasar sumber yang telah dikeringkan sementara. Beragam jenis ikan berhasil ditangkap, mulai dari nila, tombro, hingga patin. Tak sedikit warga yang bersorak gembira saat mendapatkan ikan berukuran besar, seolah menjadi simbol keberuntungan di penghujung hari. Dapatnya ikan apa? Dapat ikan patin. Ini kira-kira beratnya berapa? Kalau untuk berat kira-kira tidak tahu saya, Mas. 15, 10. Ya, kurang lebih 7-10. Bukan sekadar ajang berburu ikan, kegiatan ini menjadi ruang pertemuan sosial lintas usia. Anak-anak, orang tua, hingga para pemuda menyatu dalam semangat gotong royong. Nilai kebersamaan yang tercipta menjadi kekuatan utama tradisi yang terus dijaga turun-temurun. Selain itu, gropyok ikan berguna untuk membersihkan sumber air dan menyingkirkan ikan-ikan predator. Jadi kita wisata Sumber Jembangan ini wisata edukasi dengan alam. Ini agenda tahunan untuk gropyok ikan supaya masyarakat kita bisa kumpul, bisa guyub rukun, Mas. Tujuannya itu. Setelah proses pembersihan selesai, sumber mata air Jembangan akan kembali diisi dengan benih-benih ikan baru sebagai upaya menjaga kelestarian dan kelanjutan tradisi di tahun-tahun mendatang. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Kediri. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Fri Mariana pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.